Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiji Nuraini dengan NIM 20000298082. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penyakit carpal tunnel syndrome atau CTS. Nah, buat teman-teman, yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, saya akan jelasin dulu nih terkait dengan carpal tunnel syndrome itu apa sih. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman juga yang masih bingung terkait dengan penyakit ini. Jadi, carpal tunnel syndrome itu merupakan gangguan umum yang dimana gangguan ini juga berhubungan dengan pekerjaan yang disebabkan oleh adanya gerakan berulang dan juga posisi yang menetap dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga dapat mempengaruhi saraf, suplai darah ke tangan dan ke pergelangan tangan. Kemudian, CTS ini juga bisa diakibatkan oleh adanya getaran, gerakan berulang, ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama nih, benar nggak sih CTS itu diakibatkan oleh adanya getaran? Nah, jadi pada Health Safety Environment Journal, nah terutama di dalam penelitiannya Rahman Dhani nih dikatakan bahwa risiko kejadian carpal tunnel syndrome yang tinggi di tempat kerja itu juga melibatkan tekanan tinggi dan penggunaan mesin genggam yang bergetar. Nah, selain itu, carpal tunnel syndrome juga berhubungan langsung nih dengan paparan getaran mesin yang melebihi nilai ambang batas, di mana aktivitas kerja yang menggunakan tangan dan juga paparan getaran mekanis pada lengan tangan memiliki korelasi yang cukup besar terhadap timbulnya keluhan carpal tunnel syndrome. Umumnya, keluhan CTS ini akan menimbulkan rasa nyeri, mati rasa, hingga kesemutan sewaktu bekerja, sehingga dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Seperti itu, teman-teman. Misalnya saja nih, seperti pada pekerja pemotong rumput ya, teman-teman. Nah, kan getaran yang dihasilkan oleh mesin pemotong rumput itu melebihi nilai ambang batas. Nah, ditambah lagi nih, jika pekerja itu tidak menggunakan APD, yakni sarung tangan yang dapat mengurangi paparan dari getaran tersebut, maka ada kemungkinan besar nih penyakit CTS itu akan muncul pada pekerja tersebut dikarenakan adanya paparan getaran yang cukup tinggi dan dirasakan langsung oleh pekerja. Nah, yang kedua nih teman-teman, benar nggak sih CTS itu diakibatkan oleh adanya gerakan berulang? Jadi, carpal tunnel syndrome yang berhubungan dengan pekerjaan adalah suatu sindrom atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dengan tekanan biomekanis pada pergelangan tangan. Tekanan biomekanis ini juga dapat berupa gerakan berulang, gerakan menggenggam atau menjepit dengan kuat, posisi ekstrim pada pergelangan tangan misalnya deviasi ulnar, tekanan langsung pada terowongan karpal, dan juga penggunaan alat bantu genggam yang bergetar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri pada tahun 2021 yang lalu, dikatakan bahwa repetitive movement atau gerakan berulang menjadi penyebab terjadinya gangguan pada tendon seperti peradangan atau pembesaran pada sinovial tendon yang letaknya itu memanjang di dalam carpal tunnel bersamaan dengan saraf median. Jadi dengan adanya tekanan yang dilakukan secara berulang pada pergelangan tangan itu dapat meningkatkan risiko terjadinya CTS atau carpal tunnel syndrome. Gitu teman-teman. Yang ketiga teman-teman nih, bener nggak sih CTS itu diakibatkan oleh kombinasi dari getaran dan juga gerakan berulang? Jadi nih,
Carpal tunnel syndrome atau CTS itu bisa disebabkan oleh trauma lokal dan juga penggunaan berlebihan dan posisi tangan ataupun pergelangan tangan yang tidak benar dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama karena penyebab pekerjaan, seperti penggunaan mouse secara terus-menerus dan juga pekerjaan yang sangat berulang ataupun memaksa yang melibatkan tangan sehingga menyebabkan getaran pergelangan tangan. Kemudian pada Journal of National Library of Medicine, jenis pekerjaan yang khas pada pasien dengan kejadian carpal tunnel syndrome atau CTS termasuk mereka yang menggunakan komputer untuk waktu yang lama, kemudian mereka yang menggunakan peralatan yang memiliki getaran seperti pekerja konstruksi dan juga pekerja lain yang membutuhkan gerakan berulang yang sering dilakukan. Yang selanjutnya nih teman-teman, kira-kira bagaimana sih prevalensi kejadian carpal tunnel syndrome atau CTS ini baik secara global ataupun nasional? Jadi pada The Canadian Journal of CME, angka kejadian CTS di Amerika Serikat itu diperkirakan sekitar 1-3 kasus per 1.000 orang setiap tahunnya, dengan prevalensinya itu sekitar 50 kasus dari 1.000 orang pada populasi umum. Menurut National Health Interview Study itu diperkirakan bahwa prevalensi CTS dengan populasi dewasa adalah sebesar 1,55%. Nah, umumnya itu CTS lebih sering terjadi pada wanita daripada pria dengan usia berkisar antara 25 sampai dengan 64 tahun. Prevalensi tertinggi pada wanita itu terjadi pada usia lebih dari 55 tahun. Nah, biasanya itu antara 40 sampai dengan 60 tahun. Sedangkan pada International Journal of Health Science and Research, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sitompul pada tahun 2022, nah, beliau ini mengatakan bahwa urutan prevalensi CTS di Indonesia pada masalah akibat kerja itu tidak diketahui karena hingga tahun 2001 saja diagnosis penyakit akibat kerja itu sangat sedikit dilaporkan karena berbagai sebab, termasuk sulitnya diagnosis. Studi yang dilakukan pada pekerjaan beresiko tinggi di pergelangan tangan dan juga tangan melaporkan bahwa prevalensi CTS antara 5-6% dan 15%. Sedangkan menurut penelitian Astrina Aulia terhadap pekerja di bagian packing plant di Indarung, Sumatera Barat, diketahui prevalensinya itu sebesar 65,2% pekerja menderita CTS. Baiklah teman-teman, mungkin cukup segitu saja penjelasan terkait dengan carpal tunnel syndrome ini yang bisa saya jabarkan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.